Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama Miss Lydia dalam kelas fisika ya. Nah, jadi kalau minggu semalam kita sudah belajar tentang kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Hari ini kita akan belajar tentang GLB dan GLBB. Jadi apa hubungannya materi minggu semalam dengan kali ini? Ketika suatu benda bergerak, otomatis kita akan mengenal yang namanya kelajuan, kecepatan, serta percepatan. Nah, ketiga hal inilah yang bakal menjadi penentu apakah benda tersebut bergerak secara GLB atau bergerak secara GLBB. Nah, supaya kita bisa menentukan gerakannya, kita harus terlebih dahulu mengenal apa itu GLB dan apa itu GLBB. Nah, jadi GLB itu kepanjangannya adalah gerak lurus beraturan. GLB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kelajuan tetap, artinya kelajuannya sama. Dalam selang waktu yang sama, benda menempuh jarak yang sama. Jadi yang perlu diingat di gerak lurus beraturan itu, kelajuannya itu tetap atau sama, dan percepatan A-nya itu 0. Kenapa 0? Percepatan itu kan perubahan kelajuan, ya kan? Sementara di GLB itu kelajuannya tetap sama, artinya tidak ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan, berarti percepatannya sama dengan 0. Oke, nah lihat gambar yang di bawah ini. Misalkan ini adalah sebuah gambar lintasan dari sebuah truk yang melaju. Nah, ternyata truk tersebut memiliki kebocoran pada tangki olinya. Otomatis nanti olinya bakal tumpah titik demi titik seperti gambar yang ini. Jadi antara satu titik dengan satu titik lain itu dinamakan satu ketukan, ya kan? Nah, jadi katanya satu ketukan itu ditempuh selama 1 sekon. Jadi tetesan pertama oli, habis itu mobilnya melaju, tumpah lagi tetesan kedua, itu ditempuh dalam waktu 1 sekon. Jadi dari titikan pertama ke titik kedua ini ditempuh 1 sekon, titik kedua ke titik ketiga itu juga 1 sekon, begitu juga seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan, jarak antar titik pertama kedua itu sama dengan jarak kedua dan ketiga, sama kayak jarak 3 dan 4. Artinya jarak di masing-masing titik itu sama, ya kan? Berarti betul yang dikatakan bahwa gerak lurus beraturan itu terjadi jika selang waktunya sama dan benda menempuh jarak yang sama. Berarti truk yang mengalami kebocoran tadi dia melakukan gerak lurus beraturan. Nah, selanjutnya perhatikan gambar ini ada 3 gambar. Yang pertama kecepatan kecil, kecepatan sedang, dan kecepatan tinggi. Misalkan ketiga-tiga mobil ini sama-sama memiliki kebocoran dan sedang melaju. Ya kan? Nah, jadi lihat, perhatikan. Jarak antar titik yang di atas ini, gambar di atas ini, itu 1 sekon. Nah, yang di bawah juga 1 sekon, jarak satu titiknya juga 1 sekon. Yang di paling bawah ini gambar ketiga juga sama, jarak antar titiknya itu 1 sekon. Tapi perhatikan, apa bedanya gambar pertama, kedua, ketiga? Nah, bedanya itu jarak titiknya. Kalau kita lihat jarak titik pertama itu lebih sedikit, lebih dekat dibanding jarak yang kedua, begitu juga dengan gambar yang ketiga. Nah, jadi maksudnya gini, mobil pertama, dia titikan oli pertama dan kedua itu berjarak 1 sekon, dan jarak yang ditempuhnya itu kecil. Sedangkan kalau di mobil kedua, dia dari titik pertama ke titik keduanya itu tetap 1 sekon, tapi dia menempuh jarak yang lebih besar. Begitu juga dengan gambar ketiga. Dia menumpahkan olinya dari satu titik ke titik lainnya itu selama 1 sekon dan dengan jarak yang paling besar. Nah, logikanya, ketika kita berjalan dengan mobil yang berjalan sama-sama menempuh 1 sekon, sama-sama berjalan sama 1 sekon, tapi mobil bisa melaju dengan jarak yang lebih jauh dari manusia yang berjalan. Otomatis kan mobil memiliki kecepatan yang lebih tinggi. Makanya selama 1 sekon dia bisa menempuh jarak yang lebih jauh. Oleh karena itu ketika benda bergerak dengan kecepatan yang tinggi, otomatis jarak antar titiknya bakal lebih jauh. Artinya, dia bisa menempuh jarak yang lebih besar, jarak yang lebih jauh, walau dalam waktu 1 sekon. Oke, nah untuk GLB sendiri, nanti dia memiliki rumus P sama dengan S per T. Yakni kelajuan, P-nya itu kelajuan satuannya meter per sekon, S jarak, satuannya meter, dan T itu waktu. Nah, kita mau belajar grafik GLB, yang rumusnya itu V sama dengan S per T. Nanti grafiknya itu ada grafik VT dengan grafik ST. Nah, jadi kalau contohnya, gambar pertama ini grafik VT, misalkan yang ini kan ada 5 lintasan nih. Contohnya ada 5 truk yang bergerak dengan kecepatan yang sama. Ya kan? Nah, jadi gambar titik-titikan dari tetesan olinya ini, seperti gambar ini, tarik garis putus-putus di titik yang sama. Di titik yang secara otomatis bakal terbentuk satu garis lurus. Nah, ini tandanya di gambar ini, di GLB, dia bendanya bergerak pada kecepatan yang sama. Kalau misalkan di titik ini kan P-nya ini 10. Karena dia garis lurus, berarti dia bergerak dengan kecepatan yang tetap, yakni 10 meter per sekon. Nah, sementara untuk grafik GLB, grafik ST, hubungan jarak dengan waktunya ini, ada seperti gambar yang ini ya, nak, gambar yang kedua. Nah, maksudnya itu apa? Ada 5 lintasan seperti ini. Biasanya lintasan ini dibilang ticker timer ya, nak.
Nah, jadi ada 5 ticker timer. Nah, ticker timer pertama dipotong di jarak kelima atau 5 sekon pertama. Di ticker timer kedua dipotong di 10 sekon. Yang ketiga 5 sekon. Selang-selang waktu 5-5 terus ya. Nah, bakal akan terbentuk garis seperti ini. Garis miring seperti ini. Ya kan? Nah, berarti inilah grafik ST. Nah, jadi ini perlu kamu ingat, nah, karena grafiknya sering sekali muncul di ujian. Nah, mungkin Miss munculkan nanti di kuisnya. Nah, lanjut yang kedua mau kita pelajari yaitu gerak lurus berubah beraturan atau disingkat GLBB. Nah, GLBB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan percepatan tetap. Nah, perlu diingat ya nak, perbedaan GLB dengan GLBB. Kalau GLB katanya kecepatan tetap, kalau di GLBB katanya percepatan tetap. Nah, artinya apa? Artinya dalam selang waktu yang sama, benda mengalami pertambahan kelajuan secara teratur. Artinya, ada perubahan kecepatan atau kelajuan, tapi dia berubahnya secara teratur. Nah, yang perlu diingat di GLBB itu kelajuannya bertambah secara teratur dan percepatan atau A-nya tetap. Kalau di GLB percepatannya 0 karena kecepatannya itu tetap, tapi kalau di GLBB karena kecepatannya bertambah secara teratur, otomatis dia memiliki percepatan yang tetap. Nah, kita misalkan lagi katanya jarak antar satu titik itu 1 sekon. Perhatikan, titik pertama, titik kedua itu 1 sekon. Dia menempuh jarak seperti ini. Dan dari titik kedua ke titik ketiga, dia juga 1 sekon. Tapi jarak yang ditempuh dia semakin panjang. Artinya apa? Kalau contohnya selama 1 sekon, tapi dia bisa menempuh jarak yang lebih jauh. Berarti kan dia menaikkan kecepatannya. Di titik ketiga ke titik 4 juga seperti itu. Sampai ke titik yang ini, sampai ke titik terakhir. Ya kan? Nah, semakin lama, jarak yang ditempuh dia di setiap 1 sekon itu semakin panjang. Perhatikan, bandingkan 1 sekon pertama dengan 1 sekon terakhir di gambar pertama ini. Di gambar pertama ini dari titik 1 sampai titik kedua, dan dari titik yang ini sampai ke titik terakhir. Dia sama-sama 1 sekon, tapi jarak yang ditempuhnya berbeda. Makin lama, bendanya dapat menempuh jarak yang lebih jauh dalam 1 sekon. Berarti dia menambahkan kecepatannya secara teratur. Nah, di gambar kedua berbeda. Lihat, titik pertama dengan titik kedua dia ditempuh selama 1 sekon dengan jarak yang cukup jauh, ya kan? Jarak dari titik 1 ke titik 2 ini cukup jauh. Nah, bandingkan dengan titik titik ini. Nah, bayangkan ke titik bandingkan titik pertama dengan titik kedua yang ditempuh selama 1 sekon dengan jarak yang cukup jauh dengan titik ke-7 dan titik ke-8 yang juga ditempuh selama 1 sekon tapi jaraknya lebih sedikit. Artinya gini, pada awalnya dia bergerak, bendanya yang bergerak, dalam 1 sekon dia bisa menempuh jarak yang jauh. Sedangkan makin lama setiap 1 sekonnya dia menempuh jarak yang lebih kecil. Otomatis dia akan mengurangi kecepatannya, dia akan mengurangi kelajuannya. Oleh karena itu, dia bakal mengalami yang namanya perlambatan. Nah, untuk rumus GLBB sendiri, ada rumus PT sama dengan V0 tambah AT. Jadi, ini gambar grafik GLBB pada GLBB yang dipercepat dan yang diperlambat. Nah, gambar pertama ini grafik hubungan kelajuan dengan waktu di GLBB yang dipercepat. Nah, kita juga gunakan 5 ticker timer yang dipotong dengan selisih 2 detik, 2 detik. Maka dia akan memunculkan garis miring ke atas, seperti garis ini. Nah, sedangkan pada grafik hubungan kelajuan dan waktu di GLBB yang diperlambat, dia garis miringnya akan menuju ke bawah. Artinya semakin lama geraknya akan memiliki kelajuan yang dikecilkan atau diperlambat. Untuk contoh dalam kehidupan sehari-hari, kalau GLB itu benda yang bergerak dengan kecepatan yang tetap. Contohnya adalah kereta api. Kereta api itu bergerak, dia akan memiliki kelajuan yang hampir tetap atau hampir sama dari awal dia bergerak sampai akhir. Nah, sampai sebelum berhenti, kereta api akan bergerak dengan kelajuan yang tetap. Sedangkan untuk contoh GLBB dalam kehidupan, itu ada GLBB yang dipercepat itu contohnya ada seluncuran yang licin. Ketika kita bermain perosotan di water park atau kita bermain perosotan di taman bermain, nah itu udah contoh dari GLBB dipercepat. Contoh kedua itu ada buah kelapa yang jatuh dari pohon. Pokoknya tidak mesti buah kelapa saja, semua benda yang jatuh ke bawah. Yang jatuh ke bawah itu termasuk gerak GLBB yang dipercepat.
Nah, untuk GLBB yang diperlambat contohnya itu ada bola yang dilempar vertikal ke atas. Nah, yang kedua itu ada mobil yang perlahan berhenti saat lampu merah. Nah, ketika kita membawa mobil atau kendaraan lain, nah, ketika kita lihat lampu merah ada di depan kita, otomatis kita harus berhenti. Tapi sebelum berhenti, kita akan menuruni kecepatan kita perlahan. Kita akan menuruni kecepatan kita secara perlahan. Artinya kita sudah melakukan gerak GLBB yang diperlambat.